Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja ya. Kali ini Pak Guru akan sedikit mengulas materi tentang manajemen sebagai penghujung bab akhir dari pokok bahasan kita pada tahun pertama di SMA ini. Jadi semoga materi kali ini kalian sudah mengenal istilah manajemen itu sendiri ya. Ya paling tidak sudah pernah mendengar istilah ini dan Pak Guru sudah bersyukur banget soal itu. I hope this time you can follow this lesson very well and it's interesting to understand, okay? Let's check it out. Baiklah anak-anakku, kan dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak lepas tuh dari yang namanya manajemen. Hampir di setiap kegiatan dan aktivitas harian kita tuh memerlukan manajemen jika ingin melakukan sesuatu sesuai dengan rencana kita. You certainly agree with this, right? Kalau enggak, kalian pasti akan kewalahan dalam mengatur segala aktivitas dan rencana kalian. Hal itu akan mempengaruhi dan tidak terkontrolnya setiap kegiatan dan rencana yang akan kalian lakukan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi inti tentang manajemen ini. Let's start to get a bit seriously. Okay? Come on, let's discuss it slowly one by one. Jadi istilah manajemen ini kan berasal dari kata manajemen. Dalam bahasa Inggris itu dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer atau orang yang memimpin perusahaan itu mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kalian mungkin akan Pak Guru perkenalkan beberapa ahli yang memberikan pandangan tentang konsep ini. Banyak ahli yang memberikan definisi tentang manajemen. Beberapa dari mereka adalah seperti Harold Coles misalnya dan O'Donnell dalam bukunya yang berjudul Principle of Management. Dia mengemukakan bahwa manajemen itu berhubungan dengan pencapaian sesuatu, terkait dengan tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain. Lain lagi dengan Josh Robert Terry yang kalian kenal dengan nama Josh R. Terry nanti di buku itu ya. Ya, dalam bukunya yang berjudul Principle of Management, dia memberikan definisi bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan cara menggabungkan antara ilmu dan seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh ahli yang bernama James F. Stoner ya, yang mengatakan bahwa manajemen adalah seni untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan melalui orang-orang, an art of managing through other people ya. Dari beberapa definisi di atas, maka kita sama-sama bisa membuat suatu kesimpulan definisi tentang hal tersebut, bahwa manajemen adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan mengelola sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya material dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari manajemen adalah untuk memastikan bahwa organisasi tersebut dapat beroperasi secara efisien dan efektif, serta mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Of course, you should know this. Ternyata ada beberapa elemen penting yang harus ada dalam manajemen. Di antaranya
Yang pertama adalah perencanaan, yang merupakan proses memikirkan dan menentukan tujuan organisasi serta cara mencapainya. Dalam tahapan perencanaan, manajemen menentukan tujuan, strategi, dan taktik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya nih, ketika kalian mau melakukan kegiatan Sabtu Budaya misalnya dalam keorganisasian OSIS, sebagaimana contohnya misalnya, tentu kalian akan membutuhkan perencanaan yang matang sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, bukan? Nah, elemen penting yang kedua adalah pengorganisasian, yang merupakan proses membangun struktur organisasi yang tepat, serta menentukan tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja antar organisasi. In this organization stage, manajemen tersebut menentukan struktur organisasi yang optimal dan merencanakan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif. Seperti contoh kegiatan OSIS tadi. Misalnya, kalian tentunya akan memberikan tugas kepada teman atau rekan kalian di OSIS untuk melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota kalian, bukan? Nah, pemberian tugas yang sesuai dengan bidang mereka inilah yang kita sebut sebagai pembagian tugas atau pengorganisasian keahlian sesuai dengan bidang masing-masing. Misalkan aja nih, yang suka nulis ditugaskan untuk membuat proposal kegiatan dan laporan. Yang suka fotografi misalnya, ya yang senang-senang di level itu, maka layak untuk ditugaskan untuk melakukan dokumentasi dan publikasi di media sosial atau bahkan di YouTube dan lain-lain. Nah, selanjutnya, hal yang tidak kalah pentingnya adalah tahapan yang ketiga dari elemen penting manajemen itu sendiri, yakni pelaksanaan. Nah, dalam proses dan eksekusi pelaksanaan ini tentunya mengacu pada proses pelaksanaan rencana dan strategi yang telah ditentukan dalam tahap perencanaan sebelumnya. Nah, dalam tahap pelaksanaan, manajemen mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan tahapan yang terakhir adalah pengendalian, yang sering kita dengar dengan istilah nanti itu controlling, yang merupakan proses memantau kinerja organisasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dalam tahap pengendalian, manajemen membandingkan kinerja organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, sampai di sini kalian pasti sudah paham bagaimana program-program organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan dari elemen penting dalam manajemen sebagaimana yang telah Pak Guru uraikan sebelumnya tadi. Now let's go inside beberapa teori dan pendekatan penting dalam manajemen. Nah, teori-teori ini perlu kita ketahui untuk dapat mengetahui bagaimana teori-teori ini berkembang dan memiliki kebaruan dalam memahami manajemen lebih mendalam. Yuk kita uraikan satu persatu ya. Pertama, teori klasik. Teori ini mengemukakan bahwa manajemen harus memfokuskan pada struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta hubungan kerja antar anggota organisasi. Teori ini tampak kaku ya, tapi inilah yang menjadi cikal bakal perkembangan teori-teori yang ada hingga hari ini. Yang kedua adalah teori sistem. Teori ini mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem yang kompleks dan manajemen harus mempertimbangkan interaksi antar elemen organisasi. Jadi ketika kalian melaksanakan suatu dalam kegiatan organisasian OSIS misalnya tadi, maka kalian tidak dapat bekerja sendirian. Kalian membutuhkan kerja komponen tim yang lain, bahkan dengan lintas organisasi yang terkait di sekolah tempat kalian belajar. Nah, yang ketiga adalah teori kontingensi. Teori ini mengemukakan bahwa manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi organisasi, seperti situasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, di sini kalian harus mengetahui mengapa dan apa yang terjadi sebelum dan potensi apa yang akan muncul ketika program yang kalian ingin laksanakan akan terwujud dan kalian harapkan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah teori pendekatan manajemen modern.
Nah, pendekatan ini memfokuskan pada pengembangan kreativitas dan inovasi di dalam organisasi, serta pengembangan budaya organisasi yang kuat. Kalian tidak lagi terikat hanya pada model yang kaku dalam melaksanakan sebuah organisasi. Kalian bisa melakukan improvisasi terhadap sebuah rencana program hingga implementasinya nanti di lapangan. Namun, apapun itu, prinsip-prinsip yang dibangun dalam manajemen tidak bisa lepas dari teori dasarnya, sebagaimana yang Pak Guru uraikan sebelumnya. Di sini kalian lebih merdeka dan lebih bebas dan inovatif dalam membuat rencana dan melaksanakan program yang ingin kalian capai dalam organisasi sesuai dengan style kalian. You are what you can show your best result. Oke? Tapi kalian jangan sampai lupa bahwa manajemen juga tentu melibatkan beberapa jenis manajemen sesuai dengan fungsi dari 4 elemen yang ada sebelumnya. Di antaranya, pertama, manajemen sumber daya manusia. Fungsi ini berkaitan dengan pengelolaan karyawan, termasuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang kedua itu manajemen keuangan. Fungsi ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya finansial, termasuk pengelolaan anggaran, investasi, dan arus keuangan. Yang ketiga, manajemen operasi. Fungsi ini berkaitan dengan pengelolaan operasi bisnis, termasuk produksi, manufaktur, dan pengiriman produk. Yang keempat, manajemen pemasaran. Fungsi ini berkaitan dengan pengelolaan kegiatan pemasaran, termasuk penelitian pasar, promosi, dan pengembangan produk. Yang kelima adalah manajemen teknologi. Dalam hal ini, lebih dekat kepada teknologi informasi. Fungsi ini berkaitan dengan pengelolaan sistem dan teknologi informasi dalam organisasi, termasuk perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, dan jaringan yang dibutuhkan. Bahkan, oleh berbagai sumber yang lain, juga banyak yang menambahkan seperti manajemen pendidikan misalnya, atau manajemen pemerintahan dan lain-lain, termasuk manajemen produksi, meskipun sebenarnya sudah masuk juga di bagian manajemen operasi pada poin kedua dari penjelasan Pak Guru di atas. And you can combine it here. Oke, dalam pelajaran manajemen, selain kalian mempelajari konsep dasar manajemen, teori-teori manajemen, serta aplikasi praktis dari konsep-konsep tersebut, kalian juga akan mempelajari keterampilan yang dibutuhkan dalam manajemen, seperti keterampilan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, keterampilan pengambilan keputusan misalnya. Jadi materi pelajaran manajemen biasanya mencakup beberapa topik misalnya. 1. Pengenalan manajemen, perencanaan dan strateginya bagaimana, pengorganisasian dan struktur organisasinya bagaimana, kepemimpinan dan motivasi, tim dan kerjasama, komunikasi dan presentasi, pengambilan keputusan, pengendalian dan pengukuran kinerja, etika bisnis, dan termasuk di dalamnya adalah inovasi dan kreativitas. Nah, dari 10 topik materi penting di atas, kalian harus mencari tahu melalui berbagai sumber yang dapat kalian akses dan kalian kumpulkan dalam buku catatan kalian ya. Boleh dengan menggunakan clipping, tulisan tangan, atau bahkan dijilid dan di print out sesuai dengan kebiasaan belajar kalian masing-masing, oke? Jika ada pertanyaan lanjutan, Pak Guru akan mendengarkan hal tersebut dan kita diskusikan saat pertemuan tatap muka nantinya. Jangan lupa, pas pertemuan di kelas nanti, pastikan tugas topik-topik yang 10 tadi sudah diselesaikan dan ditunjukkan sebagai bahan evaluasi kita dan kita masukkan ke dalam penilaian portofolio dan tugas terstruktur lainnya ya yang sudah Pak Guru uraikan tadi. See you at the next meeting and don't forget to stay healthy and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.